Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Muhammad Regisa Ramadana. Saat ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tentang tipe kepemimpinan sesuai dengan sesi 12. Saya juga sudah merangkum pengertian kepemimpinan dan juga tipe-tipe kepemimpinan dan akan menjelaskan satu toko yang sesuai dengan pengisian forum pada sesi 12. Untuk pengertian tipe kepemimpinan merupakan berujukan pada gaya pendekatan atau metode yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin, membimbing, dan memotivasi orang-orang atau tim di bawahnya. Tipe kepemimpinan ini mencakup para seorang pemimpin membuat keputusan, berinteraksi dengan anggota tim, dan mempengaruhi budaya, serta kinerja organisasi. Setiap tipe kepemimpinan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dapat diterapkan tergantung pada situasi, tujuan organisasi, serta kebutuhan dari anggota tim yang dipimpin. Untuk tipe pemimpinan di sini ada beberapa, saya akan sebutkan mulai dari autocratic leadership, dan democratic leadership, dan laissez-faire, dan transformational. Nah, yang saya akan jelaskan di sini mulai adalah dari kepemimpinan transformational leadership. Pemimpin transformasional berfokus pada menginspirasi dan motivasi tim untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. Mereka menggunakan visi, karisma, dan inovasi untuk menciptakan perubahan positif dengan organisasi. Pemimpin transformasional mendorong perkembangan pribadi dan profesional anggota tim, serta membantu mereka melihat tujuan yang lebih besar dan tugas sehari-hari. Yang akan saya ambil tokoh salah satu dari transformational leadership ini adalah Steve Jobs, merupakan co-founder dari iPhone. Sebagai sosok pemimpin transformasional telah mengubah cara dunia melihat teknologi komunikasi dengan gaya hidup modern melalui dari visi dan pendekatan yang luar biasa terhadap inovasi dan manajemen. Pemimpinan yang penuh karisma dan fokus pada inovasi menjadikan salah satu figur paling ikonik dalam sejarah industri teknologi. Mari kita bahas lebih rinci bagaimana aspek-aspek pemimpinan berkontribusi dalam kesuksesan iPhone atau Apple dalam dampak terhadap dunia. Untuk visi yang pertama, visi revolusioner. Salah satu kekuatan utama Steve Jobs sebagai pemimpin transformasional adalah kemampuan untuk memiliki visi yang jelas tentang masa depan teknologi. Sejak awal berdirinya Apple pada tahun 1976, Steve Jobs berfokus pada ide bahwa komputer pribadi dapat menjadi alat yang mudah diakses dan digunakan oleh semua orang, bukan hanya oleh kalangan teknisi atau akademisi. Pada saat itu, visi ini digunakan oleh semua orang, bahkan hanya lebih dianggap radikal karena komputer masih sebagai alat yang rumit, yang hanya digunakan dalam lingkup industri besar atau penelitian. Dengan memperkenalkan pada tahun 1984, Steve Jobs menggunakan dan menunjukkan bahwa komputer dapat dioperasikan dengan lebih intuitif melalui antarmuka grafis, suatu inovasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan untuk yang kedua, Steve Jobs membangun budaya inovasi dan kreativitas. Steve Jobs juga dikenal dengan kemampuannya untuk menciptakan lingkungan di mana inovasi bisa berkembang. Steve Jobs menekankan pentingnya berpikir kreatif dan selalu mencari cara-cara buat memecahkan masalah. Salah satu slogan terkenal Apple pada yang mencerminkan keyakinan Steve Jobs yaitu Think Different, bahwa inovasi tidak bisa dicapai dengan mengikuti konvensi yang ada. Steve Jobs mendorong tim Apple untuk tidak takut melampaui batas-batas yang ada, menciptakan produk-produk yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk yang ketiga, mulai dari cara Steve Jobs untuk memotivasi dan menantang timnya. Sebagai seorang pemimpin transformasional, Steve Jobs memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menantang timnya agar mencapai lebih dari yang mereka anggap mungkin. Meskipun ia dikenal sebagai pemimpin yang keras, Steve Jobs juga melakukan dan melihatkan potensi dalam orang lain yang mendorong untuk mereka untuk mengeluarkan ide yang terbaik dari diri mereka sendiri. Salah satunya aspek unik kepemimpinan Steve Jobs adalah ketidakpuasan terhadap hasil yang biasa saja. Ia selalu menginginkan produk yang sempurna, bahkan yang di luar dugaan, dan tanpa kompromi. Juga yang keempat ini dari kemampuan mengadaptasi dan mengubah arah strategi. Selain kemampuan untuk menginovasi dan menginspirasi, Steve Jobs juga dikenal dengan kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perusahaan melalui perubahan besar. Ketika kembali pada Apple pada akhir 1990-an, perusahaan tersebut berada di ambang
bangkrutan, tetapi Steve Jobs berhasil mengembalikan keadaan dengan melakukan keputusan strategis yang brilian. Salah satu langkah awalnya dalam menyederhanakan lini produk Apple, menghilangkan produk-produk yang tidak laku dan berfokus pada produk yang unggul. Untuk yang kelima, fokus dan pengalaman pengguna. Salah satu inspirasi dasar dalam kepemimpinan Steve Jobs adalah fokus yang kuat pemahaman pengguna. Steve Jobs tidak hanya ingin menciptakan produk yang canggih secara teknis, tapi juga memberikan pengalaman yang luar biasa bagi pengguna. Dari cara produk Apple yang dikemas hanya cara menggunakan berinteraksi dengan perangkat, semua dirancang memberikan kesenangan dan kemudahan bagi pengguna. Untuk kesimpulan dari pengertian toko yang saya pilih dari Steve Jobs ini adalah contoh kesempurnaan dari seorang pemimpin transformation yang berhasil membawa perubahan besar tidak hanya ke perusahaannya tapi juga di dunia. Dengan visinya yang jauh ke depan, fokus dengan inovasi dan kemampuan untuk memotivasi serta menantang timnya, Steve Jobs berhasil menciptakan produk yang mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan teknologi. Gaya pemimpinan yang kuat dan inovatif tetap menjadi model bagi para pemimpin sebagai berbagai industri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya yang sudah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Salam entrepreneur.